Salam Sang Raja. Bab 60. Menyingkir atau mati. Ksatria itu ketakutan, pikirannya kosong dan dia tidak bisa berpikir atau bereaksi. Selain kencing di celana, ia juga ngiler, air liurnya seperti air terjun. Setiap kata dan kalimat yang Fei katakan seperti pedang yang menggantung di atas kepalanya, dan jika dia memberi isyarat, pedang itu akan turun dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jeritan teman-temannya yang berada di tanah meminta kematian masih terdengar di telinganya. Kavaleri tidak ragu sedikit pun dan berlutut ke tanah dan merangkak ke Fei seperti anjing. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat kotoran sepatu bot Fei. Setelah dia melakukan itu, dia mendongak dan tersenyum dengan datar. Fei mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu sombong namun takut mati layak disebut ksatria? Aku tidak layak. Tidak layak. Aku bukan seorang ksatria. Aku hanya seorang kavaleri biasa. Yang mulia, aku mohon belas kasihanmu. Ksatria itu berlutut ke tanah dan bersujud seolah tidak ada hari esok. Kesombongannya yang tinggi telah menghilang, dan dia gemetar seolah-olah dia adalah anjing liar yang ingin bertahan hidup. Aku tidak akan membunuhmu, kata Fei. Ah, hidup mulia. Salam Raja. Terima kasih Raja Alexander atas kebaikan dan kebesaranmu. Aku, kavaleri itu memuji dan menyanjung Fei sebanyak yang dia bisa. Fei memotongnya dengan tidak sabar. Aku tidak akan membunuhmu, tapi seseorang akan melakukannya. Setelah dia mengatakan itu, Fei memberi isyarat pada anak remaja yang tenggorokannya diiris. Bocah remaja itu telah pulih sepenuhnya di bawah pengaruh ramuan penyembuhan normal, dan dia hanya sedikit lelah sekarang. Dia berdiri di depan orang banyak dengan dukungan dari teman-temannya. Setelah melihat Raja Alexander memanggilnya, dia berjalan dengan gembira dan memberi hormat resmi kepada Fei untuk menyambut Raja. Prajurit, siapa namamu? Fei bertanya sambil tersenyum. Torres, Yang Mulia. Nama aku Fernando Torres. Bocah remaja itu sangat senang. Dalam perang pertahanan Chambord sebelumnya, ia bergabung dengan perekrutan militer pada hari terakhir, jadi dia hanya bisa menjaga tembok pertahanan, dia tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sesungguhnya. Tetapi hari ini, dia telah melihat adegan heroik darah Raja Alexander yang mendidih membongkar dan menghancurkan hampir semua musuh sendirian. Pada saat itu, Raja Alexander telah menjadi panutan dan inspirasi Torres. Setiap remaja putra memiliki impian menjadi pahlawan. Torres berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi prajurit hebat seperti Raja Alexander, bahkan jika dia harus menghadapi musuh yang kejam dan kematian yang dingin, tidak ada yang akan menghentikannya. Itulah sebabnya ketika dia melihat kavaleri dan ksatria kekaisaran tidak menghormati ratu masa depan Angela, dia berdiri lebih dulu dan menegur mereka. Fei menepuk bahu Torres dengan lembut, dia menendang pedang kavaleri di tanah dan membalik ke udara. Fei meraih pedang di udara dan menyerahkannya kepada Torres. Torres, apakah kamu berani membunuh seseorang? Torres ragu-ragu. Dia ingin mengatakan tidak, tapi dia cepat-cepat mengingat adegan berdarah dan menegangkan di jembatan batu hari ini. Dia menggigit giginya dan menjawab dengan tegas. Ya, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, bantu aku membunuh bajingan ini yang berani menghina kerajaan Chambord kita. Fei menunjuk ke kavaleri yang berlutut di tanah memohon belas kasihan, pria malang itu kehilangan keberanian untuk melawan. Setelah melihat Torres mendekat dengan pedang, dia tidak berani melarikan diri dan hanya melanjutkan bersujud. Ini adalah pertama kalinya Torres membunuh seseorang. Jujur, ketika dia berjalan menuju kavaleri, dia sangat takut. Tetapi pada saat dia menghantam dengan pedang dan darah semburan panas menodai wajahnya, Torres merasakan sesuatu menyala di jiwanya. Dia tidak lagi takut pada apapun dan darahnya terasa mendidih. Hebat, Fernando Torres, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Fei puas dengan penampilan Torres. Ketika dia melihat bocah remaja di depannya berdiri untuk Angela dan martabat kerajaan dan tidak mundur ketika berhadapan dengan pedang tajam kavaleri dan ksatria kekaisaran, Fei memiliki kesan yang baik dari Torres yang berusia 16 tahun. Keberanian seseorang yang sepenuhnya lapis baja dan memiliki keunggulan absolut tidak dapat diandalkan,
hanya ketika seseorang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki apapun untuk bergantung maka keberanian akan benar-benar datang dari jiwa mereka. Itu jelas bahwa meskipun dia menggigil ketika dia memegang pedang, pemuda berambut pirang itu dimaksudkan untuk menjadi pejuang sejati. Ah! Torres tertegun. Detik berikutnya, bocah laki-laki itu merasa seperti ditabrak oleh hadiah yang jatuh dari langit. Dia agak tersesat dan tidak berani percaya. Akhirnya, dari pengingat teman-temannya, dia berlutut dan berterima kasih atas hadiah raja dengan bingung. Setelah itu dia berdiri di belakang Fei, dia masih tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia mencubit pahanya lagi dan lagi, rasa sakit yang hebat mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Dia benar-benar menjadi pengawal pribadi panutannya, King Alexander. Torres diam-diam menegakkan punggungnya dan berdiri lebih tinggi dan lebih mirip prajurit yang cakap di bawah tatapan iri teman-temannya. Di bawah patung Dewa Batu Besar di sisi lain, Kapten Ksatria Bush merasa kepalanya tidak cukup pintar untuk memproses semua informasi. Seorang raja yang lemah dan terbelakang seperti semut dari kerajaan berafiliasi level 6, beraninya dia membunuh kavaleri Kekaisaran Zenith di depan umum dengan begitu lancang. Beraninya dia. Bush gemetar ketika dia menunjuk ke arah Fei, bibirnya gemetar sangat keras sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam pertarungan sebelumnya, lawannya menghancurkan perisai energinya dan juga kepercayaan dirinya dengan serangan biasa. Kapten Ksatria yang sombong tiba-tiba menyadari bahwa raja muda di depannya jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Setelah Fei mengurus semua kavaleri, dia mencibir ketika mendekati Bush dengan niat membunuh. Dia mengulangi pertanyaan yang sama. Katakanlah bajingan, bagaimana kamu ingin mati? Suara berdengung memenuhi kepala Kapten Ksatria. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia berharap bahwa bahkan jika raja ini lancang, dia hanya akan membunuh kavaleri biasa dan tidak akan berani melakukan apapun padanya. Lagi pula, kavaleri itu hanyalah prajurit biasa, tapi dia adalah perwira militer kekaisaran yang agung dan antek yang mulia, pangeran kedua Zhirkov yang berpotensi mewarisi tahta dari Kaisar Zenith Yasin. Tapi dia salah. Raja yang gegabah di depannya tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi. Pada saat ini, Bush akhirnya takut. Identitas perwira militer dari Kekaisaran Induk tidak bisa lagi melindunginya, juga kekuatannya dan energi bintang 2 peringkat bumi. Sekarang setelah dua faktor utama yang dia andalkan untuk mengancam dan menekan kerajaan-kerajaan lain yang berafiliasi menjadi tidak berguna. Bush akhirnya merasakan betapa lemahnya dia dan mulai gemetar tak terkendali. Dia mundur secara naluriah, tidak ada lagi arogansi di dalam dirinya. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan bersiap untuk melarikan diri. Saat ini, lancang, Alexander, hentikan tindakanmu. Sebuah suara terdengar di kerumunan lebih jauh. Mata Bush cerah, dia tiba-tiba melihat pangeran kecil Tropinski keluar dari kerumunan dan muncul di lingkaran. Yang mulia, bantu aku, Yang mulia. Chambord telah mengkhianati kekaisaran. Raja jahat ini berencana untuk mengambil kekaisaran Zenith. Bush lupa semua tentang temperamen dan kelas ksatria. Dia merangkak dan bergegas ke sisi Tropinski. Dia berlutut dan menangis. Ini sangat kejam. Raja jahat ini membunuh kavaleri kekaisaran. Dia bahkan memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan seluruh legiun kanonisasi kerajaan. Semua kesalahan dengan terampil dilimpahkan ke Fei oleh Bush. Setelah pangeran kecil Tropinski memandangi semua kavaleri yang terluka parah dan hampir mati di tanah dan Kapten Ksatria Bush yang panik, dia menanyai Fei dengan marah. Raja Alexander, apa ini? Kamu lebih baik memberi aku penjelasan. Pangeran kecil Tropinski bersenang-senang malam ini. Kerajaan yang miskin dan terpencil ini telah memungkinkannya untuk mengalami kebebasan dan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi guru kekaisaran yang mengikutinya kemanapun dia pergi dan mengatakan kepadanya lagi dan lagi apa yang tidak boleh dilakukan. Dia tidak perlu memperhatikan suasana hati ayahnya, Kaisar Yasin, dan bertindak sesuai dengannya. Dia juga tidak harus menelan amarahnya dari penghinaan terhadap kakak laki-lakinya Arshavin dan Zhirkov. Di sini, dia merasakan kehangatan warga, dan bisa berlari dan menari di sekitar api unggun dengan gembira. Jenis kebebasan ini jarang terjadi di Saint Petersburg.
Partai yang belum pernah terjadi sebelumnya ini perlahan-lahan menghilangkan semua ketidakpuasan dan biasnya terhadap Alexander. Beberapa saat yang lalu, dia mendengar warga Chambord di sampingnya dengan bangga membahas kisah pemberani dan heroik Alexander berulang kali. Dia bahkan berpikir pada dirinya sendiri. Kedengarannya Raja Alexander ini adalah orang yang hebat. Menarik, mungkin kita bisa menjadi teman. Tapi, apa yang terjadi di depannya membuatnya sangat marah. Karena kerumunan penduduk, dia tiba setelah lebih dari setengah situasi telah terjadi, sehingga pangeran kecil tidak tahu keseluruhan cerita. Namun, tidak masalah apakah yang dikatakan Kapten Ksatria Bush itu benar atau tidak. Sebagai pangeran kekaisaran, Tropinski merasa bahwa keagungan dan martabat kekaisaran sangat ditantang. Dia harus berdiri. Jika Alexander tidak akan memberinya penjelasan yang masuk akal, maka konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Namun, respon Fei mengejutkannya. Dia tidak bisa percaya itu. Penjelasan. Menjelaskan apa? Mulut Fei mengeluarkan lengkungan yang menghina. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang konyol, dia terus berjalan ke depan, dia mendekati Bush perlahan dan mantap, satu demi satu langkah. Pedang emas itu terasa seperti sabit penuai kehidupan dari malaikat maut, dengan rasa dingin yang menyebar darinya. Fei menatap Tropinski dan berkata dengan dingin. Yang mulia, jangan membuat pilihan yang salah. Menyingkir atau mati. Kamu. Pangeran kecil sangat marah. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan niat membunuh yang tidak disembunyikan dari lawan. Dia tidak meragukan bahwa jika dia terus memblokir jalan Fei, Raja muda ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia adalah seorang pangeran kekaisaran peringkat tinggi. Namun, itu adalah martabat pangeran kekaisaran yang memaksanya untuk tidak memohon atau menyenangkan Alexander seperti kavaleri terakhir. Meskipun Tropinski bukan seorang pahlawan atau bahkan seorang prajurit dan telah menyerang Fei dengan tidak tepat sebelumnya, pada saat ini. Pangeran kecil tahu bahwa dia tidak hanya melindungi Kapten Ksatria Bush, tetapi lebih pada martabat seluruh kekaisaran Zenith. Karena itu, meskipun Tropinski tahu dia bukan lawan bagi lawannya, dia masih harus menarik pedangnya. Fei tidak mengharapkan perilaku seperti ini dari pangeran. Dia tidak tahu bahwa pangeran yang terlihat playboy ini bisa sangat tangguh dalam situasi ini, tapi, dia hanya terkejut. Langkahnya tidak melambat sama sekali. Semua orang memiliki sesuatu yang tidak akan mereka izinkan disentuh orang lain, dan siapapun yang melanggar ini akan menghadapi konsekuensinya. Bahkan jika Kaisar Zenith, Yasin menghalangi, Fei tidak akan ragu untuk menyerangnya. Pada saat ini, di bawah naungan patung dewa besar di sisi alun-alun, seseorang menjadi tidak sabar. Pria itu terlalu berani. Ksatria wanita Susan yang disembunyikan di bawah jubah besar berkata dengan marah. Dia berbalik dan berkata kepada orang lain yang bersembunyi di balik jubah besar, "Yang mulia, izinkan aku untuk pergi dan membunuhnya." "Kamu tidak bisa membawanya." Sang putri mengguncang katanya dengan ringan. "Bagaimana mungkin, Yang mulia? Aku dengan hormat tidak setuju, aku seorang prajurit bintang 3, bahkan jika orang biadab itu mampu mengalahkan Jacob Bush yang keji dari pangeran kedua, dia tidak bisa menjadi lawanku." Jelaslah bahwa Susan tidak mempercayai penilaian putri. Sang putri menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Susan. Dia berbalik dan berkata kepada orang lain. "Kapten Ksatria Romain, sepertinya kamu harus bertindak sendiri kali ini." "Dengan senang hati aku melayani Yang Mulia." Pria berjubah melepas penutup di kepalanya. Itu adalah prajurit pirang tinggi dan tersenyum yang mengikuti Putri Tanasa dan Ksatria Susan di jalan-jalan sore ini. "Oh, pria bernama Alexander ini menarik. Kapten Ksatria Romain, kamu tidak perlu bertarung dengannya. Bawa saja Jimmy kembali dengan selamat." Sang putri menambahkan. Suaranya masih lemah. Prajurit pirang itu terkejut. "Yang mulia, wakil Kapten Ksatria Bush, dia." "Hehe, serigala licik dan keji itu, tidak akan menjadi masalah besar untuk meninggalkannya mati di sini. Dia telah melakukan banyak hal yang telah mempermalukan kehormatan dan keagungan kekaisaran kita selama ini. Sudah waktunya baginya untuk menderita dari retribusi sendiri." Prajurit pirang yang tersenyum itu tetap diam selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, Yang Mulia." "Yang Mulia,
Meskipun Bush pantas mati, dia adalah antek pangeran kedua Sehirkov. Dia telah melakukan banyak hal untuk keagungannya dalam kegelapan tahun ini. Jika dia mati di sini, pangeran kedua tidak akan membiarkannya dengan mudah. Ksatria wanita Susan tiba-tiba mengingatkan. Bersambung.